Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan pastinya semangat lebih untuk mengikuti pembelajaran daring mata pelajaran sejarah Indonesia. Baik, anak-anak sekalian. Jadi pada video pembelajaran kali ini, di sini kita akan melanjutkan pembahasan materi minggu lalu, di mana pada pertemuan kali ini kita sudah sampai ke masa kerajaan Hindu Buddha, yaitu di sini kita fokus pada dua pembahasan, yaitu kerajaan Kadiri dan kerajaan Singhasari, di mana kedua kerajaan ini merupakan kerajaan yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Jawa Timur. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, maka di sini terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah menunjukkan letak lokasi kerajaan Kadiri dan Singhasari. Yang kedua, menunjukkan bukti-bukti peninggalan kerajaan Kadiri dan Singhasari. Yang ketiga, menyebutkan sumber sejarah kerajaan Kadiri dan Singhasari. Yang keempat, menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan Kadiri dan Singhasari. Serta yang kelima, itu mengemukakan pendapat mengenai nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu dan Buddha yang masih berlanjut dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Kemudian langsung saja kita ke pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama di sini kita membahas mengenai kerajaan Kadiri. Nah, kerajaan Kadiri itu berdiri tahun 1042 sampai 1222. Nah, ini adalah petanya di mana tempat atau lokasi dari kerajaan Kadiri. Nah, yaitu yang ditandai warna merah bulat, yaitu Panjalu dan Jenggala. Ya, itu adalah ibu kota dari kerajaan Kadiri. Nah, ini terletak di Provinsi Jawa Timur. Tepatnya kalau sekarang itu adalah Kota Kediri. Tuh. Kemudian nah, tadi kita mengetahui di mana lokasi atau tempat dari kerajaan Kadiri, dan sekarang kita akan membahas mengenai bukti-bukti apa saja tentang kerajaan Kadiri, tentang letak dari kerajaan Kadiri. Itu yang pertama adalah ada prasasti. Prasasti ini meliputi prasasti Siraketing, prasasti Ngantang, prasasti Jaring, prasasti Kamulan, dan prasasti yang ditemukan di Tulungagung dan Kertosono, yaitu isinya ini mengenai keagamaan. Ya, jadi agama yang dianut pada masa itu. Kemudian yang kedua itu adalah berita asing. Nah, berita asing di sini adalah berita dari Cina. Jadi sebagian besar diperoleh dari berita Cina, yang merupakan kumpulan cerita dari para pedagang Cina yang melakukan perdagangan di kerajaan Kadiri. Nah, di sini ada karangan buku yang berjudul Chu Fan Chi, karangan Chu Jukwa. Nah, jadi di sini dari bukti prasasti dan berita asing ini dapat disimpulkan bahwa kerajaan Kadiri itu terletak di kota Kediri sekarang. Nah, kemudian di sini kita mungkin akan ada pertanyaan, ya kan, mengapa kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara atau di Indonesia sekarang itu bersumberkan dari berita asing, dan salah satunya di sini adalah Cina. Jadi alasannya itu salah satunya karena banyak sekali orang-orang Cina, baik itu pedagang maupun pendeta, yang datang ke Cina, sehingga di Indonesia atau di Nusantara mereka menuliskan bahwa mereka pernah menjejakkan kaki di wilayah tersebut atau dibukukan karena kita ketahui sendiri Cina itu hobi atau suka dengan yang namanya menulis ya. Jadi di sini banyak sekali kerajaan-kerajaan di Nusantara itu yang bersumber dari Cina, selain dari prasasti itu sendiri. Nah, kemudian di sini kita akan membahas mengenai kehidupan masyarakat kerajaan Kadiri. Jadi yang pertama ini adalah dari segi politik.
Jadi sebenarnya untuk di Kerajaan Kadiri itu banyak sekali rajanya. Banyak ya, bukan banyak sekali, banyak rajanya. Tapi di sini saya ambil 3. Yang pertama adalah Raja Samarawijaya. Nah, Raja Samarawijaya ini adalah pendiri dari Kerajaan Kadiri. Kemudian yang kedua adalah Raja Jayabaya. Nah, Jayabaya ini adalah raja di mana Kerajaan Kadiri itu mencapai pada masa kejayaannya. Gitu. Dan salah satu yang terkenal pada masa Jayabaya ini adalah tentang ramalan dari Raja Jayabaya ini, sehingga tertulislah sebuah buku atau sebuah karangan yang berjudul Jangka Jayabaya. Tuh. Jadi untuk Jayabaya ini sudah meramalkan banyak sekali ramalan-ramalannya tentang, salah satunya itu tentang perkembangan Pulau Jawa. Tuh. Contohnya seperti kalau di bahasa Jawa, Pulau Jawa berkalungkan besi. Nah, berkalungkan besi itu artinya akan pada suatu masa itu di Pulau Jawa akan muncul kereta api lengkap dengan relnya itu. Jadi yang dimaksud kalungan itu adalah kalung, besi itu adalah besi gitu. Jadi Pulau Jawa itu berkalung besi. Artinya di situ suatu masa di Pulau Jawa itu akan ada rel kereta api. Itulah yang dimaksud itu. Terus kemudian selain itu di ramalan Jayabaya itu juga mengatakan bahwa suatu saat akan ada kendaraan itu yang melewati udara. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa itu adalah pesawat gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah Raja Kertajaya. Nah, pada masa Raja Kertajaya inilah Kerajaan Kadiri itu bisa dikatakan runtuh, yaitu Raja Kertajaya ini mengalami kekalahan ketika perang melawan Ken Arok itu. Dan nanti akan kita bahas. Nah, kemudian yang kedua adalah kehidupan sosial dari Kerajaan Kadiri. Jadi yang pertama di sini ada golongan masyarakat pusat atau kerajaan. Jadi di sini dibagi menjadi 3 kelas ya. Yang pertama adalah golongan masyarakat pusat atau kerajaan. Jadi di situ isinya adalah golongan raja beserta keluarganya. Itu adalah kelas pertama. Kemudian yang kelas kedua adalah golongan masyarakat tani atau daerah. Tani di sini bukan berarti petani pada masa sekarang ya, tapi itu adalah sebutan dari pegawai pemerintahan pada masa Kerajaan Kadiri. Tuh, itu disebut sebagai golongan tani atau golongan kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah golongan masyarakat non pemerintahan. Jadi yang ketiga itu adalah rakyat biasa. Mulai itu pedagang, kemudian rakyat biasa itu masuk pada golongan ketiga. Jadi pada masa Kerajaan Kadiri itu ada 3 kelompok saja, yaitu golongan pertama adalah raja dan keluarganya, kemudian yang kedua adalah pegawai pemerintahan, dan yang ketiga itu adalah masyarakatnya. Nah, selanjutnya untuk kehidupan ekonomi di sini ada 2. Yang pertama adalah agraris. Agraris itu adalah pertanian. Nah, kemudian dengan hasilnya bisa dikatakan pada masa itu wilayah Kadiri itu merupakan salah satu wilayah yang subur ya di tanah Jawa. Nah, kemudian dari kehidupan inilah muncul pada perdagangan, yaitu memanfaatkan aliran Sungai Brantas tuh. Jadi untuk kehidupan ekonomi ini rata-rata juga sama dengan kerajaan-kerajaan yang lain, di mana yang pertama itu diawali dengan kehidupan agrarisnya atau pertaniannya. Nah, kemudian dari kehidupan pertanian, nah itu menghasilkan hasil panennya lebih sehingga terjadilah perdagangan. Kemudian yang selanjutnya adalah budaya. Nah, pada masa masyarakat Kadiri itu ada 2 simbol warna yang diagungkan. Yang pertama adalah warna kuning, itu melambangkan keemasan atau melambangkan kejayaan. Nah, kemudian kalau hijau itu adalah melambangkan kesuburan. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kejayaan pada masa Kerajaan Kadiri ini berasal dari suburnya wilayah yang ada di Kerajaan Kadiri dengan berbasis sebagai kerajaan agraris atau pertanian dengan memanfaatkan jalur pelayarannya itu adalah Sungai Brantas. Nah, kemudian yang kedua adalah kotoran kerbau. Nah, kotoran kerbau di sini dianggap suci. Kenapa demikian? Karena biasanya bagi masyarakat Kerajaan Kadiri
itu kotoran kerbau digunakan untuk membersihkan rumah mereka gitu. Jadi kalau masa sekarang itu digunakan untuk ngepel gitu ya. Kemudian yang ketiga itu munculnya karya sastra di Kerajaan Kadiri. Jadi dari segi budayanya itu bisa dikatakan maju dan berkembang dan juga maju, yaitu banyak ditemukan karya sastra. Salah satunya adalah Bharatayuda yang menceritakan tentang perang antara Pandawa Lima dan Kurawa. Kemudian yang keempat itu ada karya sastra tentang Gatotkaca. Dan yang kelima itu muncul juga berbagai pujangga, dan salah satu pujangga yang terkenal pada masa Kerajaan Kadiri ini bernama Empu Triguna. Tuh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keruntuhan dari Kerajaan Kadiri. Jadi Kerajaan Kadiri itu runtuh ketika kekalahan Kertajaya terhadap Ken Arok dalam pertempuran Genter di Kediri. Itu jadi berawal dari Kertajaya itu yang menginginkan agar para Brahmana itu menyembah Kertajaya layaknya dewa gitu, sehingga para kaum Brahmana di sini ini mengadakan penolakan dan mereka minta perlindungan kepada Ken Arok, sehingga Ken Arok dengan dalil ingin melindungi kaum Brahmana tadi, maka di sini Ken Arok mengadakan perlawanan terhadap Kertajaya, dan ternyata dari perlawanan tersebut Ken Arok dapat memenangkan pertempuran ini yang terkenal dengan istilah pertempuran Genter. Nah, selanjutnya di sini ada peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Itu yang pertama adalah Candi Penataran yang terletak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nah, jadi candi ini ketika pada masa Kerajaan Kadiri itu dibangun untuk menyembah dewa. Karena menurut kepercayaan agama Hindu, bahwa dewa itu bersemayam di gunung. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa di Jawa Timur, tepatnya di Kadiri, itu ada satu gunung berapi yang masih aktif sampai sekarang pun, dan ketika itu meletus, nah itu amat sangat membahayakan karena abunya itu sampai kemana-mana, bahkan sampai Jogja, dan dampaknya itu juga mengganggu penerbangan baik itu di Bandara Juanda Surabaya maupun di Bandara Jogja. Nah, gunung ini adalah Gunung Kelut. Tuh. Jadi salah satu alasan atau salah satu tujuan untuk pembangunan Candi Penataran ini adalah untuk menyembah dewa agar Gunung Kelut tadi tidak meletus dan tetap menjaga keamanan di wilayah Kerajaan Kadiri. Tuh. Nah, selanjutnya di sini ada Arca Erlangga. Ini adalah salah satu raja dari Kerajaan Kadiri ketika Kadiri itu sudah pecah. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai Kerajaan Singhasari. Itu berdiri pada tahun 1222, tepatnya di Kota Malang sekarang. Ya. Kemudian sumbernya itu berasal dari Kitab Pararaton, kemudian dari prasasti, dan juga berita dari Cina. Sama juga pada kerajaan-kerajaan sebelumnya gitu. Jadi tetap pada sumber berita dari Cina, karena banyaknya pedagang-pedagang Cina yang datang ke Nusantara sehingga mereka menuliskan atau mempunyai ketertarikan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara. Selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai kehidupan masyarakat Singhasari. Nah, yang pertama, kehidupan masyarakat Singhasari itu pada bidang politik. Itu yang pertama adalah Ken Arok. Ken Arok di sini adalah raja pertama dari Kerajaan Singhasari, di mana Ken Arok ini berhasil mengalahkan raja dari Kerajaan Kadiri. Nah, kemudian raja kedua adalah Anusapati, ketiga adalah Tohjaya, 4 Ranggawuni, dan yang kelima adalah Raja Kertanegara. Jadi untuk Kerajaan Singhasari itu hanya dipimpin oleh 5 raja tersebut. Nah, kemudian pada siapakah Kerajaan Singhasari ini mencapai pada masa kejayaannya? Yaitu pada masa Raja Kertanegara. Jadi kejayaan itu diperoleh oleh Raja Kertanegara, begitupun kehancurannya itu. Dimana salah satu buktinya ini Raja Kertanegara ini lebih pada ekspansi wilayah atau perluasan wilayah dari Kerajaan Singhasari. Salah satunya yang terkenal itu adalah ekspedisi Pamalayu,
di mana ekspedisi Pamalayu ini tujuannya untuk melemahkan keberadaan Sriwijaya di Tanah Melayu atau di Sumatera. Selain itu juga mengadakan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan kecil lainnya di wilayah Melayu atau di wilayah Sumatera itu. Nah, kemudian untuk kehidupan ekonominya itu juga sama, ada kehidupan agraris dan juga dari kehidupan maritim. Jadi sama juga dengan kerajaan Kadiri. Jadi diawali dulu dengan kehidupan agrarisnya atau pertaniannya, di mana nantinya ketika pertaniannya sudah berkembang, maka selanjutnya itu juga merambah pada dunia perdagangan atau maritim tadi, di mana kerajaan ini juga memanfaatkan aliran Sungai Brantas sebagai jalur transportasi airnya itu. Nah, selanjutnya di sini dari agama. Nah, untuk kerajaan Singhasari itu menganut agama Tantrayana. Tantrayana di sini adalah kepercayaan yang merupakan campuran atau sinkretisme antara Hindu beraliran Siwa dan Buddha. Tuh. Selanjutnya ada kemunduran. Nah, disinilah kemunduran. Yang pertama adalah serangan Jayakatwang karena dendam masa lalu. Nah, Jayakatwang ini adalah keturunan dari kerajaan Kadiri. Nah, di mana ketika leluhurnya itu ditaklukkan oleh Singhasari, yaitu pada masa Ken Arok, maka di sini Jayakatwang itu melakukan serangan atau istilahnya balas dendam masa lalu. Itu dimana ketika menyerang kerajaan Singhasari, Jayakatwang ini mempunyai dua cara. Yang pertama dia menyerang melalui selatan dan yang kedua itu menyerang melalui utara. Jadi ada dua kelompok yang digunakan itu. Yang pertama itu adalah serangan dari utara, itu jumlahnya kecil, hanya untuk mengelabui Kertanegara itu. Nah, kemudian baru serangan dalam jumlah besar itu melalui jalur selatan dengan hampir bersamaan. Nah, tujuannya apa? Wilayah utara tadi, serangan dari utara itu tujuannya agar pertahanan di wilayah istana itu berkurang karena Kertanegara ini menyuruh para pasukannya untuk menghadang atau menghadapi serangan yang ada di utara, sehingga menyebabkan wilayah kerajaan itu menjadi lengah. Nah, disitulah dari selatan itu datang untuk menyerang wilayah istana, sehingga pada serangan tersebut mengakibatkan terbunuhnya Raja Kertanegara. Selanjutnya yang kedua ada juga serangan dari Sriwijaya. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa kerajaan Singhasari ini salah satunya juga mendapatkan serangan dari kerajaan Sriwijaya. Tapi sumber lain itu lebih kuat mengatakan bahwa kerajaan Singhasari itu mengalami kekalahan ketika adanya serangan dari Jayakatwang yang merupakan keturunan dari kerajaan Kadiri. Nah, selanjutnya di sini ada peninggalan. Yang pertama adalah Candi Singosari. Ini terletak di Malang, ya, tepatnya di Singosari, Malang. Nah, pada masa kerajaan Hindu di Jawa, salah satunya kita ambil contoh di kerajaan Singosari. Ini fungsi candi selain sebagai tempat ibadah itu juga digunakan sebagai tempat pemakaman rajanya. Jadi Raja Kertanegara itu juga dimakamkan di kerajaan Singosari. Nah, makam di sini bukan berarti makam dikubur, bukan, tetapi abunya itu ditaruh di candi. Itu anggapan mereka bahwa fungsinya itu sebagai makam itu. Tapi itu sebenarnya hanya abunya saja, abu dari pembakaran jenazah kemudian ditaruh di candi tersebut. Itu disebut sebagai pemakaman raja. Kemudian yang kedua ini ada Arca Dwarapala. Nah, Arca Dwarapala ini di agama Hindu ini sebagai penjaga gerbang, ya. Kemudian yang ketiga itu ada Arca Pratnaparamita. Ini digambarkan sebagai sosok Kendedes yang merupakan istri dari Ken Arok, di mana kecantikannya ini merupakan yang luar biasa gitu. Jadi menurut sumber sejarah
bisa dikatakan Candides itu merupakan wanita yang sempurna itu. Oke, cukup sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini dari Kerajaan Kadiri dan juga Kerajaan Singasari. Semoga bermanfaat untuk kalian, tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Jika tidak ada kepentingan yang penting, lebih baik tetap stay di rumah saja, karena virus corona ini semakin luar biasa ya di Indonesia, dan begitupun dengan di Balikpapan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.